Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Ibnu Napala. Terima kasih Anda telah bersedia untuk tetap eksis di channel ini. Kembali saya akan melanjutkan membaca buku Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik karya Martin Lings. Mari berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 19. Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj telah bersekutu dengan beberapa suku Yahudi yang tinggal di sekitar mereka di Yastrib. Namun, hubungan mereka seringkali tegang dan dihantui oleh permusuhan. Hal itu terjadi tidak lain karena kaum Yahudi yang monoteistik dan mereka yakin sebagai kaum pilihan Tuhan, memandang rendah bangsa Arab yang politeistik. Namun, karena bangsa Arab lebih kuat, kaum Yahudi harus memberi penghormatan kepada mereka. Pada saat-saat berseteru dan putus asa, kaum Yahudi berkata, "Kini waktu diutusnya seorang nabi telah tiba. Dengan kehadirannya, kami akan membantai kalian seperti kaum Ad dan Iram yang terbantai." Pada saat Nabi akan datang, para rabi dan dukun mereka senantiasa menunjuk ke arah Yaman yang dari tempat mereka searah dengan Mekah. Oleh sebab itu, ketika bangsa Arab Yastrib mendengar bahwa seorang lelaki di Mekah mendeklarasikan diri sebagai nabi, mereka membuka telinga lebar-lebar, dan ketika diberitahu tentang ajaran yang dibawanya, mereka semakin tertarik, sebab mereka telah mengenal beberapa dasar dari agama ortodoks. Pada saat-saat sedang bersahabat, kaum Yahudi kerap berbicara kepada mereka tentang keesaan Tuhan dan tentang tujuan akhir hidup manusia, dan mereka bersama-sama mendiskusikan persoalan-persoalan ini. Ide tentang kebangkitan setelah mati sulit diterima oleh para penganut politeisme Yastrib tersebut, dan mengenai hal ini salah seorang rabi menunjuk ke arah selatan serta berkata bahwa di sana hampir datang seorang nabi yang akan menegaskan kebenaran tentang hari kebangkitan. Namun kesiapan bangsa Arab Yastrib yang lebih dalam untuk mendengar berita dari Mekah itu telah muncul secara tidak langsung dari seorang Yahudi bernama Ibnu al-Hayyaban yang berpindah dari Suriah. Dialah yang lebih dari sekali menyelamatkan oasis itu dari kekeringan berkat doa minta hujan yang ia panjatkan. Orang suci ini telah wafat saat Nabi menerima wahyu pertama. Ketika kematiannya dirasa telah dekat, seperti yang diceritakan oleh Aus dan Khazraj, ia berkata tentang Nabi, "Hai kaum Yahudi, menurutmu apa yang menyebabkan aku meninggalkan negeri roti dan anggur serta datang ke negeri yang keras dan miskin ini? Engkaulah yang paling tahu," kata mereka. "Aku datang ke negeri ini," jawabnya, "karena mengharapkan kehadiran seorang nabi yang hampir tiba. Ia akan pindah ke negeri ini. Aku berharap ia akan diutus tepat pada saat aku dapat menjadi pengikutnya. Saat kedatangannya telah dekat di hadapan kalian." Ucapannya itu amat tertanam dalam hati para pemuda Yahudi yang mendengarkan dan mereka yang dapat menerima nabi bila waktunya tiba, meskipun ia bukan Yahudi. Secara umum dapat dikatakan bahwa bangsa Arab dapat menerima orangnya namun menolak ajarannya. Sebaliknya kaum Yahudi menerima ajarannya namun menolak orangnya. Soalnya bagi mereka bagaimana mungkin Tuhan mengutus seorang nabi yang tidak berasal dari kaum pilihan? Meski demikian, saat para peziarah kembali ke Yastrib dan membawa berita tentang nabi, kaum Yahudi merasa tertarik dan dengan penuh semangat bertanya lebih detail. Ketika bangsa Arab Oasis itu melihat semangat itu dan menyaksikan betapa watak monoteistik ajaran yang dibawa itu meningkatkan daya tarik para rabi Yahudi 10 kali lipat, mereka pun selaku pembawa kabar itu sendiri tidak bisa lagi membendung ketertarikan mereka. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, suku Khazraj sangat menyadari kuatnya ikatan kekerabatan mereka dengan orang yang mengaku nabi itu yang pernah mengunjungi Yastrib bersama ibunya ketika ia masih kanak-kanak, dan lebih dari sekali dalam perjalanan menuju Suriah. Sedangkan suku Aus adalah seorang pemimpin mereka. Abu Qais telah menikahi seorang wanita Mekah, Bibi Waraqah dan Khadijah. Abu Qais sering tinggal bersama keluarganya, istrinya, dan ia menghormati pandangan Waraqah perihal nabi baru itu. Semua faktor tersebut ditunjang oleh laporan yang terus-menerus dari peziarah dan pengunjung lain dari Mekah. Kini mulai memenuhi masyarakat oasis itu. Namun untuk sementara waktu
perhatian mereka terpusat pada persoalan internal mereka sendiri. Suatu pertempuran yang berujung pada pertumpahan darah antara Aus dan Khazraj semakin lama semakin melibatkan banyak kabilah dari kedua suku tersebut. Bahkan kaum Yahudi ikut memihak. 3 kali pertempuran telah terjadi, namun bukannya mengakhiri, tapi malah semakin membakar semangat mereka untuk membalas dendam. Pertempuran keempat yang lebih besar dari sebelumnya tampaknya tak terhindarkan. Melihat hal ini, para pemimpin Aus mempunyai gagasan mengirimkan delegasi ke Mekah untuk meminta bantuan pihak Quraisy demi melawan Khazraj. Saat mereka tengah menunggu jawaban dari Quraisy, Nabi menemui mereka dan bertanya, apakah mereka ingin sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka minta saat itu? Mereka pun bertanya, gerangan apakah itu? Dan beliau memberitahu mereka tentang misi dan agama yang diperintahkan untuk disampaikan. Lalu beliau membacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Quran. Seusai beliau membaca, seorang pemuda bernama Iyas putra Mu'az berseru, demi Tuhan, ini lebih baik daripada yang kalian minta. Namun ketua delegasi mengambil segenggam tanah dan melemparnya ke wajah pemuda itu. Biarkan itu untukmu, demi hidupku, kita datang bukan untuk itu, katanya. Iyas terdiam dan Nabi meninggalkan mereka. Quraisy menolak permohonan bantuan mereka dan mereka kembali ke Madinah. Tidak lama sesudah peristiwa itu, Iyas meninggal dunia dan orang-orang yang hadir saat kematiannya menuturkan bahwa mereka mendengar dia tak henti-henti bersaksi akan keesaan Tuhan, mengagungkannya, memujinya, dan memuliakannya hingga akhir hayatnya. Ia terhitung sebagai orang Yathrib pertama yang masuk Islam. Habis bagian ke-19. Terima kasih. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.